Wahai Allah, limpahkanlah sholawat atas Muhammad dan keluarganya, dan tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Wahai manusia, bersabarlah, karena dunia seluruhnya berupa ujian dan cobaan. Tiada nikmat kecuali disertai sakit, tiada kelapangan kecuali disertai sempit. Berikan dunia dalam hidupmu dan perolehlah bagian darinya melalui dasar-dasar syariat, karena ia merupakan penawar dalam pendapatan dunia yang engkau ambil. Wahai sahaya, ambillah bagianmu melalui ketentuan hukum jika engkau benar-benar murid, dan ambillah dengan tangan perintah, jika engkau termasuk orang benar, dan engkau ambil dengan tangan melalui komando Allah jika engkau orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah. Kebenaran ada tiga macam, umum, khusus dan terkhusus, khosul khos. Umum adalah muslim yang bertakwa, ia menggenggam syariat dengan kuat, menetapkan syariat dan tidak melepaskannya. Ia beramal atas dasar firman Allah, yang artinya, dan apapun yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apapun yang kami larang untukmu, maka jauhilah. Bila hal ini sempurna dalam haknya, beramal untuknya, lahir dan batin, jadilah semua itu bercahaya yang mampu menembus dia. Jika sesuatu diambil darinya melalui syariat, hati tidak menghiraukan, bahkan ia mencintai ilham dari Al-Haq, karena ilhamnya ada pada setiap sesuatu. Firman Allah yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Maka, takutlah, bergetarlah hatinya ketika melihat ilham Al-Haq dan tanda-tandanya dalam bentuk lahirnya sesuatu. Dan dia bawa apa yang ada dalam pos-pos hidup ini jadi kekuasaannya. Kemudian ia kembali dan cahaya hati menyinari melihat apa yang terjadi dalam jiwanya. Ini terjadi setelah pelaksanaan syariat, setelah teguh iman dan tauhidnya, setelah hati keluar dari percaturan dunia dan makhluk lain, cahaya iman akan datang kepadanya. Yaitu cahaya kedekatan dengan Tuhan, cahaya amal dan cahaya sabar, cahaya tata krama dan cahaya ketenangan. Semua ini terjadi setelah syariat datang menetap. Adapun abdal mereka disebut khawasul khos, mereka berfatwa berdasar syariat, kemudian melihat perintah Allah, perbuatannya, pergerakannya dan ilhamnya. Maka apapun yang berada di belakang ini adalah kebinasaan di atas kebinasaan, derita di atas derita, haram di atas haram, berputar pada pupus agama, penyakit hati dan kekeringan tubuhnya. Wahai manusia, pemberian Dia padamu adalah untuk dilihat apa yang kamu lakukan, apa kamu tetap seperti semula atau lebih bertingkah. Bersedekah atau berdusta, barang siapa tidak menetapi ketentuannya tidak ada persahabatan atau kecocokan dengan dia. Barang siapa tidak rela atas ketentuan dia berarti tidak rela pula kepadanya, siapa tidak memberi niscaya tidak diberi, siapa tidak mencela tentu tidak terhinggapi dosa cela. Wahai si dungu, engkau ingin merubah dan mengganti kehendak Dia, apa engkau mengaku Tuhan kedua setelah Dia, lalu memaksa Allah agar mempersusiakan hal ini atas kebalikannya semata dengan keingkaranmu kepada Al-Haq? Jika keberadaanmu munkar atas jiwamu, kuasakah engkau ingkari diri selain dirimu? Kepatihan imanmu yang kuat bisa melenyapkan munkar dalam jiwa. Dan kepastian sifat lemahmu mendudukkan atau menetapkan kamu di pos-pos dan membisukanmu untuk melenyapkannya. Keteguhan iman adalah ketetapannya kala berbentur dengan setan, jin dan manusia, juga kokoh saat ujian datang meliputi siksa dan cobaan. Ketuhan imanmu tidak ada ketetapan baginya, karena itu engkau jangan tinggalkan iman. Bencilah semua keberadaan ini dan cintailah Sang Pencipta. Segala keberadaan ini jika dikehendaki akan membaut dirimu cinta terhadap sesuatu dari sesuatu yang engkau benci. Hendaknya engkau menjaga diri darinya, karena ia tercinta untukmu.
Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling kucintai dari dunia ini ada 3, wawamian, wanita, dan perhatianku dalam salat. Cintailah ia setelah kamu benci agar cintamu tidak tercampur nafsu. Tinggalkan zuhud ketika kamu sampai makom cinta tanpa nafsu, dan berpaling darinya, maka usai sudah hatimu dari selain dia, sehingga dia mencintai kamu atas sesuatu yang dikehendaki dari hal itu. Jangan hanya lahiriahnya diperbaiki, bajunya nampak elok dan bersih, hatinya kotor. Berzuhudlah dalam kebolehan dan malas bekerja untuk makan guna mengisi agama. Dan berzuhudlah dari tidak mengenal wara, atau memelihara diri dari perkara haram dan subhat terhadap makanan yang jelas haram. Bagi orang umum permasalahan itu tidak jelas, tetapi bagi Al-Khawas atau Abdal sama sekali tidak demikian, dan ia tetap jelas. Setiap zuhud dan kebaktiannya hanya dari lahirnya saja. Lahiriahnya memerintah, tetapi batiniahnya menentang. Celaka kamu tunduk kepada Allah hanya dengan hati, bukan meliputi acuan. Segala hal ini bergantung pada hati dan dimensi ketiga atau sir. Telanjangkan dirimu terhadap apapun yang jiwamu bertempat di sana, hingga ketika punyamu dicabut Allah tiada terasa sakit. Kosongkan dirimu hingga Dia bersamamu. Tinggalkan baju kelemahan dalam hak Allah. Lepaskanlah baju keberhentianmu bersama makhluk dan persekutuanmu bersama mereka. Lepaskan baju syahwat, baju dungu, baju ujub dan baju nifak, juga baju cintamu menerima makhluk dan penerimaan mereka atasmu, dan pemberian mereka untukmu. Lepaskan pakaian dunia dan pakaian-pakaian akhirat hatimu untuk Allah semata. Tanggalkan pengitarmu, kekuatan dan kemarahanmu, campakkan dirimu di hadapan Al-Haq tanpa daya kekuatan dan tanpa mengenal henti dalam pertautan, sebab kausalita tanpa menyekutukan makhluk. Bila engkau laksanakan ini, engkau akan melihat kelembutan Dia datang mengitarimu. Rahmatnya terkumpul untukmu, nikmat dan pemberiannya menutupimu. Tujulah Dia, putuskan dunia dengan telanjang. Jalanlah kepadanya dengan terputus dan terpusat dari selain Dia. Tujulah Dia dalam pencarianmu, yaitu pencarian yang bisa menyatukan dirimu dan mempagutkan jiwamu dengan kekuatan lahir dan batin. Sehingga kalaupun keberadaan ini terkunci untukmu dan yang berat dibebankan atasmu, engkau tidak merasa berat. Bahkan di sana Ia menjagamu dari kelenyapan makhluk melalui tauhid yang engkau genggam, mengosongkan dunia dengan tangan zuhud dan mengosongkan segala selain Allah dengan genggaman cinta. Sungguh sempurnalah, baik dan selamat, dan beruntung mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Jagalah dirimu dari perbudakan nafsu, hawa dan setan-setan penunggumu sebelum mati. Jagalah kematianmu secara tertentu sebelum datang kematian sesungguhnya. Wahai manusia, sambutlah seruanku ini, karena aku berdoa kepada Allah untukmu agar dirimu tersampai ke pintunya serta menaati perintahnya. Aku tidak mendoakanmu agar dirimu sampai ke pintunya serta mentaati perintahnya. Aku tidak mendoakanmu untuk diriku pribadi. Orang munafik itu tidak mau berdoa kepada Allah untuk manusia umum, tetapi ia berdoa untuk diri sendiri, pencari untung dan penerima untung. Wahai orang dungu, mengapa engkau enggan mendengar suara ini dan bermalas-malasan dalam biara bersama nafsumu? Pertama yang engkau butuhkan adalah persahabatan dengan orang-orang alim, membunuh nafsu dan segala sesuatu selain Allah, baru memungkinkan kamu memasuki tempat mereka. Maksudku adalah, orang berilmu, setelah itu menyendiri bersama mereka dan bertempat dalam kediaman sendiri bersama Al-Haq. Kalau demikian sudah jelas sempurna atasmu, niscaya engkau akan merubah menjadi pengobat manusia lain, menjadi penjembatan memperoleh petunjuk atas konsesi Allah. Lisanmu terpelihara tapi hatimu maksiat. Lisanmu penuh memuji Allah tapi hatimu lari darinya. Lahirmu muslim tapi hatimu kafir. Rupanya hatimu seperti gamping yang runtuh dari rumah mandi. Bila hal ini terjadi terus-menerus padamu, berarti setan berhasil membangun pos-pos dalam hatimu dan menjadi pemukimannya yang paling strategis. Orang beriman tentu menjunjung penghidupan batininya untuk menghidupkan lahiriah. Mereka laksana pekerja rumah yang memberi harta kepada setiap orang yang memasukinya, padahal pintunya runtuh.
Setelah penghidupannya sempurna lalu mereka memperbaiki pintunya. Demikian didaya Allah dan ridanya, baru mereka berpaling menuju makhluk manusia dengan izinnya.